Seperti apa sih Pak pariwisata di Kabupaten Serang ini? Pariwisata di Kabupaten Serang, kita kan di Indonesia punya bonus demografi, tapi Kabupaten Serang ditambah lagi nih bonusnya geografi. Geografi. Khususnya wilayah Serang Barat ya, dari mulai Ciomas, Pabuaran, Ciomas, Padarincang, Cinangka, Anyer tuh. Bonus geografi ini terutama panorama wisatanya, ada wisata air terjun, ya, kemudian wisata alam yang luar biasa, ada agrowisata, kemudian yang paling rame itu wisata pantai. Pantai Anyer. Anyer ya. Pantai Anyer Cinangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Camat TV, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Warneri Putri, dalam program Opsi, obrolan penuh isi dan inspirasi. Kali ini saya akan ngobrol dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Serang, Bapak Anas Dwi Satya Prasadya. Mari kita temui beliau. Assalamualaikum Pak Anas. Saya panggil Bapak Anas saja ya, Pak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu, sehat? Alhamdulillah, saya harusnya nanya Pak. Saya nanya Bapak nih, gimana sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Anas sudah mau menerima kami dari Camat TV untuk wawancara mengenai pariwisata di Kabupaten Serang, khususnya nanti dalam rangka tahun baru, menginjak tahun baru 2025. Nah, tapi sebelum ke sana saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih Pak mengenai pribadi dulu nih, pribadi Bapak dulu. Bapak ini gimana kabarnya, sehat, keluarga semuanya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga saya sehat ya. Alhamdulillah. Istri satu, anak dua. Anak dua, laki-laki perempuan? Laki-laki dua-duanya. Oh, jagoan semua ya Pak ya? Jagoan semua. Udah besar-besar Pak? Udah, yang udah lulus kuliah sudah, dua-dua. Yang satu lagi sedang proses skripsi, mudah-mudahan tahun ini, mudah-mudahan. Udah mau bebas ya Pak? Bebas ya, maksudnya bebas. Bebas tidak biaya. Bebas dari biaya. Tinggal menikahkan. Udah pada punya calon Pak. Siapa tahu pemirsa Camat TV ini tertarik dengan untuk besanan. Available. Okay. Dengan anak. Pak, bisa diceritakan dulu nih Pak kepada pemirsa Camat TV perjalanan Bapak selama berkarir di Kabupaten Serang. Silahkan Pak, monggo. Terima kasih nih sebelumnya atas kesempatan ini ya, kesempatan yang sangat langka. Waduh. Ya karena sudah berapa kali kita dihubungi sama, betul. Di sana ada waktu, di sini nggak ada waktu. Betul. Nah, alhamdulillah hari ini dengan izin Allah kita sama-sama bisa wawancara. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Perjalanan karir saya cukup panjang ya Bu. Dulu dari kita lulus STPDN tahun 92, ikut Wamil, wajib militer. Kemudian ditempatkan di Pematang Siantar, Korem 022 Pantai Timur. Selama lebih kurang 2 tahun lah. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 8 bulan. Tahun 1992 sampai 94. 92 masih ada Wamilnya ya Pak ya? Wamil, STPDN pertama. Zaman Mendagrinya Pak Rudini. Bapak saya juga dulu ada Wamilnya itu. Setelah itu ditarik ke Depdagri semua, ditempatkan di Jawa Barat. Kemudian saya sendiri setelah ditarik ditempatkan di wilayah 1. Dulu kan masih Jawa Barat nih, Banten, wilayah 1. Masih Serang, Kabupaten Serang. Ya, ditempatkan di Serang, kemudian jadi staf di Kelurahan Unyur saat itu. Kemudian kebetulan 6 bulan kemudian diangkat menjadi lurah, Kelurahan Unyur. Di Unyur ya? Di Unyur.
lebih kurang 4 tahun lah. Lebih kurang lurah, kemudian Kecamatan Serang. Kemudian jadi mantri polisi. Mantri polisi itu mantri nggak punya suntikan. Tapi punya pistol nggak? Nggak ada. Nggak ada juga. Kalau sekarang kasih transtip ya, itu mantri polisi dulu. Mantri polisi ya. Keren kan dulu. Keren ya, polisi tapi nggak punya pistol ya. Kemudian ditempatkan di Sekmat 2 kali, di Kibin dan di Curug. Kemudian jadi Sekmat, jadi Kasubag pemerintahan daerah, di Kasubag pemerintahan daerah. Kemudian baru diangkat jadi camat di Mancak tuh. Mancak. Mancak. Tahun berapa tuh jadi camat, Pak? Tahun 2009 lebih kurang. 2009. 2009. Kemudian tahun 2012-nya pindah ke Sekretaris Dinas Tenaga Kerja. Kemudian ditarik jadi Irban 1, Inspektorat. Dari Inspektorat ditugasin lagi jadi Kabak Kominfo. Kabak Kominfo, kemudian beralih jadi dinas, tadi Kabak, bagian jadi dinas, SOTK berubah, jadi PLT, Kadis. Kemudian diangkat jadi Kadis di Kominfo. Selama lebih kurang 2 tahun di situ ya, di Kominfo, Kadisnya. Kemudian baru ditugaskan di sini, di Disporapa, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Disporapa, Pemuda Olahraga. Selama lebih kurang 2 tahun lebih lah. Sudah 2 tahun lebih di sini ya. Nah, sudah. Alhamdulillah. Nah, ini karir saya, ya itulah mungkin udah takdir ya. Kita hanya menjalani aja. Mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik aja lah. Amin. Nah, bagaimana tuh setelah panjangnya karir Bapak, sebenarnya jadi camat, sekmat, mantri polisi, sekarang jadi kepala dinas pariwisata, dan berarti kan Bapak ini menguasai seluruh mengenai pariwisataan di Kabupaten Serang. Seperti apa sih Pak pariwisata di Kabupaten Serang ini? Pariwisata di Kabupaten Serang, kita kan di Indonesia punya bonus demografi, tapi Kabupaten Serang ditambah lagi nih bonusnya geografi. Khususnya wilayah Serang Barat ya, dari mulai Ciomas, Pabuaran, Ciomas, Padarincang, Cinangka, Anyer tuh. Bonus geografi ini terutama panorama wisatanya, ada wisata air terjun, ya. Kemudian wisata alam yang luar biasa, ada agrowisata, kemudian yang paling rame itu wisata pantai Anyer ya. Pantai Anyer Cinangka ini. Nah, ini tentunya jadi fokus kita di tahun ini dan tahun depan juga, bagaimana kita memaksimalkan potensi Anyer yang sedemikian rupa ya, sehingga Anyer nih bisa terkelola dengan baik manajemennya ya. Nah, ini Pak, kalau di Kabupaten Serang berarti kan nggak hanya wisatanya, nggak hanya pantai ya Pak. Betul. Ya Bapak, ada wisata apa aja sih Pak di Kabupaten Serang? Tadi wisata misalnya perkebunan, pantainya, wisata apa aja nih Pak yang bisa diketahui oleh masyarakat di Camat TV? Kita di sini ada wisata buatan, wisata tirta ya. Itu banyak kolam renang tentunya ya. Ada kemudian juga desa wisata. Desa wisata nih bagus-bagus sebetulnya ininya pengolahannya. Seperti di Bumi Tirta Yasa, di Tirta Yasa, luar biasa tuh, enak. Kalau kita sore ke sana enak. Itu dikelola BUMDes ya Pak ya? Dikelola BUMDes, bagus lah. Jadi dari mulai lurahnya, perangkatnya, sampai PKK-nya, dan semua yang terlibat tuh bagus ininya ya, dalam pengolahannya. Kemudian ada Desa Padarincang yang kemarin dapat menang Adwi, Desa Cikolelet, dan Desa Kubang Baros, dan masih banyak lagi desa-desa lain. Ada 31 desa wisata. Nah, desa kalau desa di sekitar Serang, kalau masuk Padarincang, Ciomas, Pabuaran itu wisatanya wisata apa? Petik duren atau wisata alam atau bagaimana tuh Pak? Kalau desa di Padarincang ada yang metik duren. Contoh di desa Curugong ya? Itu kemarin pas musim duren biasanya ada banyak pohon duren situ ya. Sehingga kalau pas musim duren bisa menikmati duren situ. Tapi kalau nggak musim petik sendiri gitu. Petik sendiri, makan di situ kan ya.
Nah itu diinformasikan ke masyarakat kapan musim durennya atau gimana itu dari Dinas Pariwisata bagaimana tuh Pak? Nah ini kalau untuk pemasarannya tentunya kita kerjasama dengan pengolah ya. Karena kemarin sebetulnya sudah ada muncul bahwa durian akan berbuah, tetapi akibat pengaruh cuaca nih, begitu ini kembang kan rontok karena ya. hujannya. Tahun ini kayaknya kurang bagus. Kurang ada menghasilkannya. Nah kemudian di samping wisata durian kita juga ada agrowisata Waruwangi. Waruwangi. Ada Demangku Farm di Mancak. Demangku Farm tuh apa itu Pak isinya? Demangku Farm itu pemandangan, kemudian ada villa-villa di situ, kemudian ada permainan-permainan kayak permainan kayak outbound gitu ya Pak ya? Outbound ya, flying fox gitu ya. Dan di situ Demangku ini sebetulnya bagus juga, bagus ya. Karena aksesnya kecil, di situ jalannya kurang lebar lah. Jadi rada kurang ininya ya. Tapi kalau saya juga cukup bagus itu. Kalau nanti jalannya lebar ya bisa untuk dikunjungi oleh wisatawan ya. Kemudian ada Istana Pasir di Batu Kuda. Batu Kuda. Kemudian ya Anyer Wonderland. Ada Nest Ocean di mana di Cinangka. Nah itu wisata-wisata buatan. Kemudian juga ada wisata alamnya ya, seperti di Padarincang tuh desa wisata. Nah itu ada, kalau kita ke desa Padarincang jangan cuman ke Kacira Cibuntu, tapi situ kalau ini kita perlu ke atas, ada sungai Cikalumpang namanya di Padarincang. Di Padarincang, desa Padarincang, sehingga kita bisa menikmati main pakai ban itu ya, papalidan. Kalau kita harum jeram kali ya? Ya harum jeram, tapi ini pakai ban ya. Pakai ban, papalidan, nah itu cukup. Lazy river lah ya. Cukup enak lah itu ya, perorangan mengikuti sih. arus gitu. Mengikuti arus. Kemudian ada curug juga, ada curug Cugumawang. Kemudian juga ada mata air Cipalias. Nah, itu buat mandi anak-anak. Banyak kan, ya. Ada 4 titik kalau kita mau gali itu ya. Untuk di Serang Barat aja. Itu baru di desa Padarincang. Belum di desa lainnya ya. Ini yang baru bisa dikelola dengan secara individu tentunya ya. Nah, bekerja sama dengan desa mungkin. Ya. Nah ini kan Padarincang bagus nih view-nya. Padarincang ini jadi transit dari Serang menuju ke Anyer lewat Palima. Nah kalau Anyer macet, ini jadi alternatif nih di desa wisata alternatif nih, sangat layak lah untuk dikunjungi. Jadi selain itu juga mungkin kita ada wisata yang lain ya, kayak Tasikardi. Tasikardi ini dikelola oleh Dinas Pariwisata. Nah ini juga bagus sih, di situ bagus, ada pemandian lah di tengah danau ya. Itu bekas dulunya kerajaan Banten ya, Kesultanan Banten ya, tempat mandinya. Betul ya. Para Dayang ya. Para permaisuri. Permaisuri ya. Jadi itu ya kalau mau ngelihat sejarah, wisata sejarah bisa juga, wisata budaya di situ. Wisata budaya ada juga ya Pak ya, Kabupaten Serang ya Pak ya. Banyak. Cuman emang saat ini mungkin harus perlu ada perbaikan ya di situ, Tasikardi di sekelilingnya ya. Kita lagi sudah dilakukan itu. Lagi berkoordinasi. Berkoordinasi dengan berbagai pihak, mudah-mudahan bisa kita upayakan di tahun depan ya, mudah-mudahan ya. Menjadi salah satu destinasi wisata ya di Kabupaten Serang ya Pak ya. Nah berarti kalau Kabupaten Serang kan masyarakat cuma taunya destinasi wisata itu di Anyer, Cinangka, pantai. Berarti banyak sebenarnya di Kabupaten Serang tujuan destinasi wisata ya Pak ya. Tadi seperti kalau di Serang Barat masuknya kan kayak Padarincang, Siomas, Pabuaran tuh ada ini juga kan Pak yang bisa jadi destinasi wisata lokal lah istilahnya. Apa sih yang wisata dulu religi bukan Bendungan betul Bendungan yang dulu diresmikan oleh presiden. Nah kalau di Serang Timur tuh apa tuh Pak kalau destinasi wisatanya? Serang Timur itu kebanyakan wisata tirta ya, di kolam renang ya, karena mungkin itu yang bisa di waterpark biasanya ada di Binuang, ada di Ciruas, ada di Keragilan, kolam renang ya. Yang paling favorit nih didatangi oleh masyarakat itu di Binuang. Apa itu di Binuang Pak? Saya baru tahu lagi. Apa namanya?
waterpark itu, waterboom lah. Oh, udah ada Binuang waterboom. Waterboom. Besar Nah, itu? waterboom ini juga selain di Binuang juga ada di Waringin Kurung. Ada. Oh, iya tahu saya. Iya benar-benar. Waringin Kurung tuh. Ada kan tuh Bambu Park ya. Bambu Park ya. Di itu juga Waringin ada. Kurung juga ada itu tuh, Ada Pak. soccer. Ada mini soccer. Mini Jadi soccer. semua ada di situ tuh. Jenis Ada olahraga zoo, tuh. ada kebun binatang, elit Elit kebun Park. binatang, Betul. sarana olahraganya juga lengkap gitu, Iya, Pak ya. benar-benar. Berarti tinggal Jadi sekarang gimana promosi kita wisata. konektivitas ya, sekarang promosi Betul. ya. Nah, Jadi, apa yang sudah dilakukan nih oleh Dinas Pariwisata nih terkait dengan semua potensi wisata yang ada di Kabupaten Serang nih? kalau kita melakukan promosi ya secara menyeluruh tentunya ya, dengan kita punya peta wisata, sebagai peta Nah, wisata itu, Pak. yang bisa dibagikan. Dibagikan. Sudah itu ada ya, Pak ya? Ada, termasuk di depan kantor juga kita siapkan itu ya, informasi tentang wisata. Untuk guide-nya segala macam. Ya, untuk guide. Nah, untuk guide ini menarik ya, karena sebetulnya Kabupaten Serang kita masih kekurangan guide. Oh, saya boleh lah. Ya, karena guide itu lumayan sih daftar sebetulnya jadi ya. guide, Kang Nah. Nijar. Daftar jadi guide. Siap, Bu. Ini pada nggak ada kerjaan. Yang mau bahasa Sunda boleh saya. Nah misalnya nih Pak, berarti kan Dinas Pariwisata membentuk suatu komunitas untuk guide-nya nih. Jadi kalau misalnya ada yang dari luar itu bisa disediakan guide nih, Kang Nijar bisa nih Ya, Pak. harus seperti jadi Kang kan Indro. jadi tumbuh ya. Iya. Kalau kita misalnya dari Bandara Suta ke Kabupaten Serang, minimal ada yang cerita gitu Iya. tuh tentang sejarah Kayak Kabupaten kita, Serang. kayak kita kalau misalnya ke luar negeri juga kan sukanya kita ke Bali. ke Bali atau ke itu kan kita begitu mau datang ke sana kita harus cari guide kan, Betul. untuk memandu kita berwisata di situ. Nah, Kabupaten Serang udah ada belum Pak kayak gitu? Ada, cuman perorangan. Oh, perorangan. Belum banyak. HPI ada HPI ya. Oh, jadi Bisa sih ada ya? sebetulnya kalau kita menghubungi itu, jadi kita mungkin nanti punya pengetahuan lebih ya tentang pariwisata di Kabupaten Serang. Nah, mungkin ada pelatihan-pelatihan ini dari Ya, pariwisata bisa. pelatihan sudah ada. Kita juga kemarin sekalian sertifikasi nggak salah. Oh, Lebih kurang 30 kemarin yang untuk guide ya. kalau yang berminat untuk jadi guide nih kayak misalnya Kang Nijar, Kang Indro berminat nih, itu pelatihannya kemana tuh Pak daftarnya tuh Pak? Untuk menjadi Sebetulnya guide. kalau kita kan ada di sini, ada di mana, khusus warga kabupaten ya, khusus. Kabupaten Serang atau di provinsi. Tapi juga hanya setahun terbatas, nggak semuanya bisa. Ke Dinas Pariwisata Ya. daftarnya. Ataupun untuk masuk kita nyari pelatihan. ya dari Dinas Pariwisata, nyari nih kita orang-orang yang kita Yang karena sudah biasa. yang mereka punya potensi wisata tapi belum diarahkan nih. Oh. Jadi dengan adanya kemarin pelatihan dapat sertifikasi sekalian. Oh, tersertifikasi tuh mereka udah punya keahlian, cuma Betul. belum ada sertifikatnya, Betul. jadi lebih ini ya. Jadi- Nah terus, Jadi selain itu juga kita juga ingin menumbuhkan kuliner di Kabupaten Serang. Terus terang emang kuliner. nah kuliner nih, Pak. Kalau nih Bu, Betul, nih ini betul. jadi apa? Jadi PR ya buat kita ya. Karena nih kalau kita ke Anyer nih, masuk kamar, keluar hotel, ini malas mau keluar. Betul. Karena tidak ada sentra-sentra kuliner di kita nih. Susah nyari makannya Pak. Susah jadi makannya. Kalau kita dapat tempat makan itu juga nggak jelas tuh harga segala macam. Ya, makanya upaya dari kami ini bagaimana kita bekerja sama dengan seluruh komponen dari perizinan, dari Diskomperinda dan dinas-dinas lain tentunya ya, sehingga kita jadi punya investasi yang menarik di Anyer nih, selain hotel ya Bu ya. Tentunya pusat-pusat kuliner yang Kulinernya. masih kurang sekali kita nih Iya. Karena kalau untuk wisata itu bukan hanya destinasi. bukan hanya aja, destinasi, tapi perlu ada oleh-oleh kan, kita perlu banyak, makan. ada makannya, Tuh. tempat wisatanya, Tuh. pemandunya, Pemandunya. transportasinya, Betul. jalannya, semua harus terkoneksi mungkin itu Betul, Pak. itu tuh. Ah, Jadi kalau pariwisata kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Iya. Jadi harus semua, terutama masyarakat, Betul. masyarakat yang sadar Masyarakatnya, wisata. Iya. Sadar wisata tuh itu tadi tidak menaikkan Harganya. harga, kemudian Jadi orang nggak kapok ya, Pak ya? Orang kebersihan, Betul. ketertiban, Betul. dan orang kalau misalnya nyaman gitu ya kalau datang ke wilayah kita. Gitu. Nah, itu sudah di apa namanya ya?
sudah dilakukan pengaturan oleh dinas Sudah, kita mencoba untuk pemberdayaan masyarakat ya, melalui pemberdayaan masyarakat. Ya. Karena kalau kita pergi keluar daerah nih Pak ya, saya terutama, itu pertama yang saya lihat pertama itu hotelnya. Betul. Kedua tempat wisatanya. Wisata. Ketiga makanannya. Makanannya mau makan di mana nih gitu kan. Betul. Nah, selama ini di Kabupaten Serang kan masih kurang tuh terkait dengan promosi kulinernya. Promosi kulinernya. Kalaupun ada juga belum mereka belum sadar untuk meningkatkan mutu dan kualitas. Betul. Gitu ya, jadi Pak? emang itu PR kita ya Bu ya. Tuh, jadi kita pengen tuh bersama mengembangkan kuliner di Kabupaten Serang nih. Karena itu jadi salah satu ikon wisata. Betul. Kalau nggak ada itu kayaknya kurang nih. Sekarang nih Anyar nih baru weekend aja nih yang ramenya nih. Saat ini pun masih belum banyak nih untuk pesanan hotel. Mungkin nanti setelah pilkada, mudah-mudahan nanti banyak yang pesan hotel nih. Oh, jadi pas mau pilkada ini Anyar lagi sepi? Tadi sepi nih. Oh, gitu? Saya tanya ke Pak Heri tadi, Pak masih sepi Pak katanya. Sepi. Mungkin pemilu kali ya, mau pilkada. Iya. Kenapa ya? Apa hubungannya pada wisata dengan pemilu ya? Sekarang mungkin gini, orang kan yang punya ini kan lebih fokus. Walaupun mungkin ini sambil ngeliat-ngeliat nih. Nanti setelah pilkada mungkin baru nih refreshing semua nih. Bukan karena ini Pak, isu-isu terkait dengan Gunung Krakatau gitu. Itu sudah diantisipasi kalau isu-isunya Megatrust segala macam. Alhamdulillah udah masyarakat aman ya, Pak, sudah aman lah untuk wisata di Anyar itu ya Pak ya. Mungkin situasi yang sekarang aja nih yang mungkin jadi pertimbangan. Mudah-mudahan setelah ini kan karena serentak kan sekarang ya pemilunya, sehingga masyarakat mungkin menunggu. Berdampak juga nih Pak ya. Ya mudah-mudahan setelah ini kayaknya pariwisata bakal tumbuh nih ya setelah pemilu, karena orang butuh refreshing nih kan. Udah pusing udah ya. Pusing Mendekati pemilu dari sana dari sini. Mungkin hasil nanti dari pemilunya oleh-olehnya ke Anyar. Mudah-mudahan. Tapi emang biasanya banyak Anyar tuh selalu ramai ya Pak ya kalau. Anyar ramai. Sampai macet kan ya Pak? Sampai macet. Pokoknya Sabtu Minggu tidak ketinggalan tuh, pasti macet. Dari mana aja itu Pak kalau biasanya kan? Itu kebanyakan dari Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang ya banyak. Bahkan kalau hari-hari Lebaran biasanya yang banyak itu masyarakat sekitar pantai kan ya, pengen berlibur ke pantai dari gunung-gunung kan, dari gunung daripada ya. Kalau kita udah biasa ngeliat pantai, anak pantai. Dari Pabuaran ya. Di Pabuaran, anak gunung Pabuaran. Oh dari Comal ya kan. Iya, jadi Pandeglang. Pandeglang udah banyak. Udah banyak, dari Cilegon juga banyak. Berarti dari Padarincang, wisata lokal berarti. Selain dari Jabodetabek gitu ya Pak ya. Bus-bus biasanya mereka datang rombongan ya. Nah mereka itu biasanya yang selain itu kan pasti pulang pergi saja tuh Pak. Kalau yang menginap di hotel okupasinya gimana tuh kalau biasanya kalau Sabtu Minggu? Kalau Sabtu Minggu biasanya lumayan ini ya, kisarannya penuh juga ya? Penuh. Kisarannya sekitar 70-80 lah. Tapi kan ada hotel kelas bintang 4, bintang 2, bintang 3, bintang 1 ya. Itu juga nggak semuanya terisi, kadang-kadang hotel-hotel melati yang kurang gitu misalnya isinya. Jadi nggak semua full juga sih kalau. Gitu. Jadi masih ada kesempatan untuk hotel-hotel yang berbentuk villa-villa. Berarti harus dibikin apa ya namanya ya? Soalnya harus adanya ini atraksi, event-event bener. Event kayak gitu Pak untuk menarik wisata, kunjungan ke. Kan pariwisata tidak lepas dari 3A nih. Amenitas, aksesibilitas, dan atraksi. Amenitas tuh ada musola, ada toilet yang bersih, kemudian juga tempat pembuangan sampah ya. Kalau aksesibilitas kan jalan menuju ke tempat itu kan. Ya. Kalau kita nih alhamdulillah bagus nih ya. Sudah mantap lah sudah untuk jalan sampai ini. Ya. Nah, kemudian ada atraksi. Atraksi itu yang masih kurang. Tujuan orang itu datang ke situ tuh untuk apa? Betul. Jadi atraksi masih lagi kita ramu lagi nih. Kalau yang di luar kan kita misalnya ada yang kalau di di Wonosobo tuh gunung apa sih namanya? Dieng tuh kan festival Dieng. Festival Dieng. Nah, itu jadi kan membuat orang itu pengen datang.